Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. A talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk up so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad time. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami menyapa selamat malam untuk Anda, saudara umat Tuhan sekalian dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming line Cornelius Media. Malam ini adalah malam keempat dari kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah dengan tema Walking with Jesus. Kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa terberkati dan ingin membagikan berkat rohani ini, Anda bisa membagikan atau share link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat maupun keluarga Anda dimanapun saja mereka berada.
Dan malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian dan juga tips yang akan dibawakan oleh Mrs. Vera Kaumpungan Masoko. Dan saudara umat Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semua beban hidup maupun masalah yang kita hadapi. Dan ruang doa khusus pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Felix Gosal. Jadi bagi saudara yang memiliki pergumulan maupun doa yang ingin didoakan bersama, Anda dapat ketik di kolom komentar, chat, Facebook maupun YouTube Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan malam ini akan dibawakan atau disampaikan oleh hamba Tuhan Mrs. Arlin Pasuhuk Pungus. Dan di akhir acara kita akan ada ruang persahabatan. Mari kita ikuti acara KKR ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team dan diikuti dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Mrs. Yovita Hadia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa dalam surga, kami mau datang kepadamu, menaikkan permohonan kami kepadamu. Tapi sebelumnya ya Bapa, biarlah kiranya mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan yang Engkau berikan. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa khusus untuk Ibu Arlin Pasuhuk yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau akan mengurapi beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini juga berdoa untuk Ibu Vera Kaumpungan yang akan membawakan tips rumah tangga. Biarlah Engkau juga akan memberkati beliau agar beliau dapat membawakan acara tips rumah tangga dengan benar, dan kami boleh mendapat berkat melalui acara tips rumah tangga yang akan dibawakan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali berada dalam ruang tips rumah tangga. Saya akan Shalom, selamat malam sahabat KKR.net, umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita kembali berada dalam ruang tips rumah tangga. Saya akan coba membahas rahasia cinta abadi. Setiap keluarga punya cerita
dalam kehidupan mereka. Mereka berani memutuskan untuk mempersatukan cinta mereka dalam satu ikatan pernikahan yang suci dan menjalaninya dengan harapan-harapan yang indah yang akan dicapai bersama atas nama cinta. Kemana arah tujuan cinta kita? Semua pasangan menginginkan atau mempunyai tujuan yang indah untuk cinta yang mereka rajut bersama. Kemana arah tujuan cinta kita? Tidak ada pasangan yang menikah secara sah dan diberkati dalam pernikahan yang kudus, bercita-cita untuk merusak atau menghancurkan cinta. Saya percaya semua pasangan bertujuan untuk cinta mereka tetap terjaga, tentunya terpelihara, seiring berjalannya waktu, dan menikmati kebahagiaan di dunia ini sampai di kerajaan surga dengan melewati proses kehidupan. Di situ ada tangisan, ada sukacita, dan pergumulan-pergumulan lainnya yang harus dilewati bersama dengan tekad untuk mencapai tujuan cinta abadi. Ini peta pernikahan. Ada mimpi, ada kecewa, ada putus asa, ada jarak, ada terputus, ada perselisihan, akhirnya perceraian. Dan ini harus dijaga. Jangan sampai mimpi itu sampai pada perceraian oleh karena emosi. Jadi saudaraku, ada mimpi yang indah. Kita bermimpi yang indah-indah tentang cinta kita. Seiring berjalannya waktu, ada saatnya kita merasa kecewa karena kenyataan yang kita hadapi tidak seindah mimpi kita. Kemudian mulai ada perasaan putus asa, mulai saling menjauhi, dan terciptalah jarak yang membuat hubungan terputus. Nah, pada titik ini, perselisihan semakin meruncing. Dan kalau tidak diatasi dengan baik dan penuh kerendahan hati yang tulus, pengorbanan perasaan, maka akan sampai pada perceraian oleh karena tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Saudara yang Yesus kasihi, ada tips yang saya akan uraikan di sini tentang rahasia untuk merebut kembali mimpi pernikahan Anda. Di sini ada cinta yang mengampuni, kemudian cinta yang melayani, kemudian keteguhan cinta, ada keamanan cinta, ada perayaan cinta, dan memperbaharui cinta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cinta yang mengampuni. Saudara, pulihkan perasaan sakit dan bantu pasangan Anda agar merasa diterima dan bisa memiliki hubungan yang baik kembali. Dalam perjalanan cinta, bukan tidak mungkin pasangan saudara membuat kesalahan, merasa sakit, dan terkadang membuat dia tidak merasa diterima dalam satu hubungan, sehingga membuat dia terpuruk dan perlu pengampunan. Cinta yang mengampuni akan memulihkan perasaan sakit itu dan membantu pasangan merasa diterima dan memiliki hubungan yang baik kembali. Dan yang kedua adalah cinta yang melayani. Temukan, penuhi kebutuhan dan bantu pasangan merasa percaya diri dan diterima ketika dia sudah membuat kesalahan. Dan ketika kita telah mengampuni, maka langkah selanjutnya adalah cinta yang melayani. Kenapa? Karena pasangan yang membuat kesalahan terkadang merasa kurang percaya diri dalam membangun hubungan cinta. Itulah sebabnya sebagai pasangan yang baik, berusahalah menemukan dan memenuhi kebutuhan dan membantu pasangan merasa terhormat dan diterima. Ketiga, ketekunan cinta. Tetap kuat di masa sulit dan menolong pasangan merasa memiliki ikatan yang lebih kuat. Ada kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang akan dilewati karena kita adalah dua insan yang berbeda, yang rentan dengan kesalahan. Tetap kuat untuk melewati masa sulit. Lakukan hal-hal yang akan membuat pasangan kita merasa ikatan yang kuat. Kemudian, melindungi dari ancaman
dan membantu pasangan merasa nyaman dan aman. Itulah keamanan cinta. Itu hal yang keempat. Ciptakan hubungan yang nyaman untuk memberikan rasa aman buat pasangan kita. Kemudian yang kelima adalah perayaan cinta. Bersukacitalah dalam hubungan pernikahan dan bantulah pasangan merasa dihargai dan tetap menarik. Saudara, dan hal yang keenam, tips yang keenam adalah memperbaharui cinta. Buat penyegaran, berikan dukungan, dan bantu pasangan untuk memiliki percaya diri agar ikatan pernikahan lebih kuat. Saudaraku, cinta itu bukan pertarungan, tapi sesuatu yang layak diperjuangkan. Ketika ada terjadi masalah atau kesalahan, perjuangkan cinta itu. Jangan bertarung karena cinta itu bukan pertarungan. Pertarungan adalah yang kalah dan menang yang harus didapatkan dan akan melukai satu sama yang lainnya. Itulah sebabnya ketika terjadi sesuatu dalam cinta, perjuangkan itu. Jangan buat pertarungan. Ada lirik lagu dari Warren Buffett, "Love is not worth fighting for." Cinta bukanlah pertarungan, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Cinta bukanlah tempat untuk datang dan pergi sesuka hati. Ibarat rumah yang kita harus masuki, berkomitmen untuk tidak pernah berpisah. Pintu belakang terkunci, sementara kuncinya harus dibuang. Cinta diperjuangkan bersama dengan tekun, berlutut, berdoa. Cinta adalah ibarat menerobos badai yang mengamuk. Cinta adalah kedamaian di tengah perang. Dan jika kita mencoba pergi, semoga Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga pintu. Cinta itu bukan pertarungan, tapi sesuatu yang layak diperjuangkan. Cinta tidak pernah gagal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi kita sebagai pengantinnya. Dan Allah tidak ingin kita binasa. Allah tidak ingin saudara dan saya menghancurkan cinta kita. Cinta yang Tuhan Allah telah karuniakan. Allah juga ingin kita menumbuhkan kasih itu di dalam hubungan pernikahan, bukan menghancurkan cinta kita. Berusahalah untuk mencapai mimpi indah dalam hubungan pernikahan, bukan hanya menjadi keluarga Allah di dalam dunia ini, tetapi sampai di dalam kerajaan sorga. Dengan demikian kita akan menikmati cinta yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Sukses untuk diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Tapi kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Mau menyerahkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Setiap rencanaku telah ku gapai
semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti. Mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendaknya, tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku dalam namanya, hatiku, jiwaku, sama cita-citaku. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendaknya, tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia. Lah Dia berkata, sabarlah hai anakku, terimalah upah surga Pemirsa, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan berdoa menyampaikan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari siapkan hati kita akan berdoa bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena memang Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengakui keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa, penuh dengan banyak kekurangan. Kami najis, kami cemar. Oleh karena itu Tuhan kami meminta kuasa pengampunan dari Tuhan untuk menguduskan kami, menyucikan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan siraman rohani, berkat rohani lewat penyiaran KKR ini. Oleh karena itu Tuhan, siapkanlah hati kami, dan biarlah Tuhan berkat itu boleh kami nikmati pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan singkirkan segala macam halangan yang dapat membuat kami kehilangan berkat pada malam hari ini. Oleh karena itu hamba-Mu secara khusus berdoa bagi hamba-Mu yang telah diasingkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu Arlin Pasuhuk Pungus, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini. Manakala mereka akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kata-kata yang akan mereka ucapkan berasal daripada Tuhan. Kata-kata yang dapat kami mengerti dengan cara yang sederhana. Dan biarlah firman malam hari ini dapat mengubah hidup kami, membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, kami berdoa untuk penyiaran malam hari ini. Kiranya Engkau berkati segala peralatan, koneksi yang kami gunakan. Hindari dari segala macam gangguan, dan kiranya kami boleh menikmati ibadah ini dengan segala baik.
Dan biarlah berkat-berkat khusus dari surga dapat kami nikmati pada malam hari ini. Kami berdoa untuk pemirsa sekalian yang saat ini sementara bergumul dalam kehidupan mereka. Entah itu sakit penyakit, entah itu duka cita, entah itu masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan di mana saja mereka berada. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih akan menuntun, menolong mereka, dan memberikan kelepasan dari setiap pencobaan. Berikan jalan keluar yang terbaik, dan berikan kemenangan bagi mereka. Biarlah malam hari ini akan menjadi satu malam yang dapat kami kenang dalam kehidupan kami, di mana Tuhan akan memberikan kami jalan, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami solusi atas segala masalah-masalah yang kami hadapi di atas dunia ini. Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami, dan biarlah malam hari ini ada sukacita oleh karena berkat rohani yang kami boleh dapatkan lewat penyiaran ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampun dosa kami yang begitu banyak melanggar kehendak Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mrs. Arlene Pasuhuk Pungus. Beliau telah menikah dengan Mr. John Calvin Pasuhuk, MBA, dan telah dikaruniai 4 orang anak. Pada saat ini beliau melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Anak-anak dan Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah. Dan judul firman yang akan dibawakan pada malam hari ini adalah Berjalan dalam Pengharapan Kedatangan. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Shalom, selamat malam sahabat istimewa yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, mari berdoa. Bapa di surga, pada malam ini kami siap membuka lembaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran Roh Suci Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi Anda yang dengan setia bersama kami dalam kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah dengan tema Walking with Jesus. Berjalan bersama Yesus. Malam ini kita telah berada pada malam yang keempat dari seri kebaktian kebangunan rohani
Walking with Jesus yang dibuat selama 10 malam. Terima kasih bagi Anda yang dengan setia mengikuti program kami. Dan tentunya bagi Anda yang baru malam ini berkesempatan untuk mengikuti program kami. Anda masih beruntung karena Anda masih bisa mengikuti program kebaktian kebangunan rohani, pembahasan firman Tuhan pada malam ini dan 6 malam ke depan. Pemirsa, sahabat istimewa dimanapun Anda berada, judul pembahasan firman Tuhan pada malam ini adalah berjalan dalam pengharapan. Kehidupan kita di dunia ini, di dunia yang berdosa ini, telah dan akan terus membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Akan membuat manusia itu menderita dan teraniaya. Namun saudaraku, sebagai manusia, kita tidak memiliki pilihan lain karena semuanya itu harus kita jalani sebagai bagian dari perjalanan dan perjuangan iman sementara kita hidup di dunia yang berdosa ini. Kehidupan kita di atas dunia ini seakan tidak berpengharapan. Kita menghadapi ketidakpastian, kecemasan, dan berbagai macam penderitaan yang tidak bisa kita elakkan. Berjalan dalam pengharapan bersama Yesus adalah satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup dan selamat sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemirsa yang saya kasihi, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan pengharapan yang besar, pengharapan yang mengandung berkat bagi setiap umat manusia. Apabila Yesus datang kembali, orang yang mati di dalam kebenaran akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang benar yang hidup pada ketika itu akan dimuliakan dan dibawa naik ke surga, sedangkan orang yang jahat akan mati. Kita bisa melihat hampir semua nubuatan sudah digenapi secara lengkap. Ditambah lagi dengan keadaan dunia sekarang ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Waktunya memang belum dinyatakan. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan supaya kita senantiasa bersedia setiap saat. Firman Allah berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 3b, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat istimewa, pemirsa yang mendengarkan program ini merupakan Injil bahagia, merupakan janji bahagia dari Allah sendiri. Aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Di awal tahun 1979, lebih dari 40 tahun yang silam, pada saat orang tua kami dipercayakan untuk melayani di wilayah Irian Jaya, sekarang Papua. Sebuah peristiwa yang tragis terjadi. Seorang misionaris berkebangsaan Amerika Serikat bernama Pendeta Ken Smith. Beliau adalah seorang pendeta dan juga pilot yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil. Di dalam penerbangan misinya ke salah satu tempat yang hanya bisa dijangkau oleh pesawat pada saat itu. Ketika beliau selesai melaksanakan tugas pelayanannya, beliau akan kembali ke Doyobaru, lapangan terbang milik swasta. Beberapa menit sebelum mendarat, Pendeta Ken Smith sempat menghubungi istrinya Virginia melalui alat komunikasi yang ada di dalam pesawat. Beliau menyampaikan beberapa menit lagi beliau akan tiba di rumah. Istrinya menyiapkan kedatangan sang suami. Pemirsa, apa yang terjadi kemudian? Ternyata
Itulah komunikasi mereka yang terakhir. Sang pendeta yang juga adalah pilot pesawat tersebut hilang kontak. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari di mana keberadaan sang misionaris, melibatkan banyak elemen masyarakat dan pemerintah. Tetapi upaya itu sia-sia. Sang misionaris, sang pendeta, sang pilot tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini. Pemirsa yang saya kasihi, janji dan ikrar manusia, walaupun dibuat dengan iman yang baik, seringkali gagal. Tetapi janji Allah tidak akan pernah gagal. Rasul Petrus mengatakan di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Selanjutnya firman Allah berkata di dalam kitab Wahyu 22 ayatnya yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membebaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pemirsa yang saya kasihi, Yesus sendiri telah mengutarakan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kedatangan Yesus itu. Yesus menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada murid-muridnya agar mereka jangan tertipu oleh pernyataan yang palsu. Yesus telah memberi amaran bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka juga akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka dapat menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan, bagaimana sebenarnya cara kedatangan Yesus Kristus itu? Cara yang pertama, Yesus datang secara nyata dan pribadi. Firman Allah di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-11 berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan yang sama, yang terangkat dari tengah-tengah muridnya, mempunyai pribadi dengan wujud daging dan darah, bukan dalam wujud roh, akan kembali ke dunia. Dan kedatangannya yang kedua kali adalah wujud nyata dan pribadi sebagaimana waktu Yesus naik ke surga. Mari kita lihat cara kedua kedatangan Yesus yang kedua kali. Cara kedua adalah kedatangan Yesus dapat dilihat. Firman Allah berkata di dalam kitab Matius 24 ayatnya yang ke-27. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Selanjutnya di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Pemirsa, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus tidak secara diam-diam. Kedatangan Yesus disertai dengan kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Setiap mata, baik orang yang benar maupun orang yang jahat, semua akan serentak menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang setia akan mendapatkan pahala hidup yang kekal, namun orang yang jahat akan dibinasakan.
Jadi kedatangan Yesus tidak hanya dapat dilihat oleh orang Manado saja, atau hanya dapat dilihat oleh orang Palu saja, atau hanya dapat dilihat oleh sekelompok orang saja, seperti berita-berita yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Karena firman Allah mencatat, kedatangan Yesus yang kedua kali akan terlihat oleh semua mata. Mari kita lihat cara kedatangan Yesus yang ketiga adalah kedatangan Yesus terdengar jelas. Itu bisa kita temukan di dalam firman Allah kitab 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pemirsa, kedatangan Yesus disertai dengan terdengarnya sangkakala Allah. Itu artinya kedatangan Yesus Kristus terdengar oleh semua orang dan tidak bersifat rahasia. Mari kita lihat cara kedatangan Yesus yang keempat. Kedatangan Yesus penuh dengan kemuliaan. Kita bisa temukan itu di dalam kitab Matius 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pemirsa, Yesus Kristus akan datang sebagai seorang pemenang, disertai dengan kuasa dan kemuliaan Bapanya. Rasul Yohanes menggambarkan bagaimana kemuliaan kedatangan Yesus dengan cara yang sangat dramatis. Rasul Yohanes menggambarkan Kristus menunggang kuda putih seraya memimpin pasukan yang tidak terhitung jumlahnya dari surga. Keindahan yang luar biasa dari kemuliaan Kristus itu tampak dengan nyata. Cara kelima, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Firman Allah menuliskannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena itu, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Pemirsa yang saya kasihi, umat Allah yang percaya, yang rindu dan mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, akan waspada. Tidak akan tidur. Umat Allah bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang senantiasa berjaga dan sadar menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemirsa yang saya kasihi, Yesus akan datang segera. Wahyu 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Selanjutnya, di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mungkin kita bertanya, kapan sebenarnya Yesus akan datang kedua kali? Mari kita lihat apa kata firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah kembali ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Selanjutnya kata firman Allah di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pemirsa yang saya kasihi, janji kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan satu pengharapan yang penuh bahagia. Semua orang yang mengasihi Yesus akan menantikan hari itu dengan penuh pengharapan, di mana saat itu kita akan dapat bersekutu dengan Yesus muka dengan muka bersama Bapa, Roh Kudus, dan para malaikat. Matius 24 ayat 3b berkata, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahanmu? Mari kita lihat tanda-tanda mendahului kedatangan Yesus. Yang pertama, yaitu tanda-tanda di alam. Firman Allah di dalam kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Akan adanya tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pemirsa, hal ini sudah terjadi. Seperti kita tahu bersama, bumi juga menjadi saksi gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi pada tanggal 1 November tahun 1755, dikenal dengan gempa Lisbon, Portugal. Gempa ini terasa sampai ke Eropa, Afrika, bahkan Amerika. Hanya dalam beberapa menit saja, mampu meratakan gedung-gedung dan menewaskan ribuan umat manusia. Pemirsa, bumi juga menjadi saksi dan tentunya masih segar dalam ingatan kita. Gempa bumi dan tsunami dan likuifaksi yang telah melanda negara kita, tepatnya di Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa yang saya kasihi, bumi juga menjadi saksi dan tentunya masih segar dalam ingatan kita. Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang telah melanda negara kita, tepatnya di Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September tahun 2018 yang lalu. Lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan, namun jumlah pasti korban meninggal dunia amat mungkin tidak akan diketahui, mengingat sejumlah daerah pemukiman tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga menguburkan banyak orang. Pemirsa, peristiwa matahari dan bulan menjadi saksi pada tanggal 1 November 1755 di mana matahari dan bulan menjadi gelap. Pada tanggal 19 Mei 1780, kegelapan yang luar biasa terjadi pada bagian timur laut daratan Amerika Utara. Hal ini merupakan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bintang-bintang menjadi saksi pada tanggal 13 November 1833. Bintang-bintang berguguran. Seorang saksi mata mengatakan hampir-hampir tidak ada tempat di langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang yang berguguran. Mari kita lihat tanda-tanda mendahului kedatangan Yesus yang berikutnya. Yang kedua, yaitu tanda-tanda di dunia agama. Salah satu tanda di dunia agama yaitu umat manusia akan berlomba-lomba mengkhotbahkan Injil. Firman Allah berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahan.
Pemirsa yang saya kasihi, statistik menunjukkan hingga tahun 1900 Alkitab telah diterjemahkan ke 537 bahasa. Tahun 1980 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1811 bahasa. Itu artinya ada penambahan 96%. Tanda-tanda di dunia agama lainnya adalah terjadinya kemurtadan. Alkitab mencatat bahwa kemunduran rohani yang sejati terjadi menjelang akhir zaman. Rasul Paulus berkata di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-5 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tanda-tanda di dunia agama lainnya, yaitu akan muncul Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Itu dicatat di dalam Matius 24. Ayat 45 dan 11. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pemirsa yang saya kasihi, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan itulah sebabnya Yesus menasihatkan kita agar kita harus waspada pada masa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena akan ada banyak orang yang mengaku sebagai Kristus palsu. Tanda kedatangan Yesus yang ketiga, bertambahnya orang jahat. Pemirsa yang saya kasihi, menurut catatan saat ini di seluruh dunia kejahatan meroket. Kejahatan di luar kendali. Kejahatan begitu cepat menjadi ancaman besar dan mengubah cara hidup orang banyak. Revolusi seksual telah mengakibatkan timbulnya secara mengejutkan angka-angka perceraian, penyimpangan seksual, perkawinan terbuka atau tukar-menukar pasangan, penyalahgunaan seks terhadap anak-anak, jumlah pengguguran janin yang amat-amat mengerikan, tersebar luasnya homoseksual dan lesbianisme, dan merajalelahnya penyakit kelamin. Kesemuanya itu merupakan tanda-tanda semakin dekatnya kedatangan Yesus Kristus. Mari kita lihat tanda kedatangan Yesus yang keempat, yaitu perang dan malapetaka. Sebelum Yesus Kristus kembali ke dunia ini, Yesus berkata di dalam kitab Lukas 21 ayat 10 dan 11. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampah dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Perang seakan tidak ada hentinya. Saat ini kita tengah berperang dengan bala sampar, malapetaka yang sangat-sangat mengerikan, sementara menyerang dunia kita ini. Di bagian dunia yang lain juga sementara berperang dengan malapetaka bala kelaparan. Umat manusia kekurangan makanan, bahkan tidak memiliki makanan. Pemirsa yang saya kasihi, melihat tanda-tanda ini jelaslah bahwa Yesus segera akan datang kembali. Setelah kita mendengarkan pekabaran pada malam hari ini, firman Tuhan dengan jelas, Alkitab memberikan jaminan bahwa Yesus akan datang segera. Akan tetapi, apakah Yesus akan datang besok, bulan depan, tahun depan, ataupun 20 tahun depan?
tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dengan pasti. Firman Allah di dalam kitab Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Selanjutnya firman Allah di dalam kitab Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Pemirsa yang saya kasihi, firman Allah di dalam kitab Matius 25 ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Betapa malangnya jika Kristus datang kembali ke dunia ini. Dan Yesus harus mengucapkan perkataan seperti itu kepada orang-orang yang sebenarnya dikasihi oleh Yesus. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pemirsa yang saya kasihi, jika saudara dan saya mau menerima pekabaran kemurahan Allah, maka kita akan bergembira atas pengharapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kitab Wahyu 19 ayat 9 berkata, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kembalinya Sang Penebus merupakan puncak kemuliaan atas sejarah umat Allah. Inilah saat kelepasan kita. Dan dengan penuh kegembiraan dan pujian, kita akan berseru dengan nyaring. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh keselamatan yang diadakannya. Pemirsa yang saya kasihi, Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saya percaya malam ini Yesus sementara mengetuk pintu hati kita sekalian melalui Roh Kudus-Nya. Pemirsa, malam ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Mari kita menyediakan diri kita, menyediakan pasangan kita, menyediakan anak-anak kita, keluarga kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Pastikan sahabat-sahabat istimewa akan berada di dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bapa, kami rindu ketika Engkau datang yang kedua kali. Kami rindu diselamatkan. Kami rindu pulang ke rumah. Di dalam pergumulan kehidupan kami, kiranya Tuhan oleh Roh Kudus Tuhan memampukan kami. Sehingga pada akhirnya kami didapati setia dan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga untuk janji pengharapan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anda masih setia bersama dengan kami dalam kebaktian kebangunan rohani Networking with Jesus pada malam hari ini. Dan kita tiba di ruang persahabatan di mana sebagaimana biasanya kami rindu untuk membagikan pulsa senilai Rp50.000 bagi 2 orang yang beruntung pada malam hari ini dengan cara menjawab 5 pertanyaan yang akan saya tanyakan pada malam hari ini. Sekaligus juga kita untuk boleh mengulang atau mereview sedikit pelajaran-pelajaran rohani yang sudah kita terima pada malam hari ini. Baik itu melalui tips rumah tangga dan juga pembahasan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan cara Anda untuk menjawab 5 pertanyaan pada malam hari ini adalah dengan mengetikkannya di kolom chat atau kolom komentar Facebook Cornelius Media. Sekali lagi bagi Anda yang rindu untuk mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000 bagi 2 orang yang beruntung,
maka Anda dapat menjawab pertanyaan pada malam hari ini dengan mengetikkannya di kolom chat atau kolom komentar Facebook Cornelius Media. Sekali lagi hanya di kolom komentar Facebook Cornelius Media. Baik, sebagaimana biasanya ketika saya selesai membacakan pertanyaan demi pertanyaan, maka Anda bersiap-siap dengan gadget Anda untuk menjawab 5 pertanyaan pada malam hari ini. Sudah siap? Silakan ambil gadget yang ada pada Anda untuk menjawab pertanyaan pada malam ini, entah itu laptop, handphone, ataupun tablet yang ada pada Anda. Dan kami berharap dari tempat ini semoga jaringan internet di tempat Anda lancar dan Anda berhak untuk mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000 bagi 2 orang yang beruntung yang menjawab dengan cepat dan tentunya dengan tepat. Apakah Anda sudah siap? Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, seputaran tips rumah tangga yang sudah disampaikan tadi oleh Mrs. Vera Kaumpungan Masoko. Sekali lagi, seputaran tips rumah tangga yang sudah disampaikan oleh Mrs. Vera Kaumpungan Masoko tadi. Silakan ambil gadget Anda, ketikkan angka 1 spasi jawaban Anda di kolom komentar atau kolom chat Facebook Cornelius Media. Baik, pertanyaan yang pertama silakan ketik angka 1, kemudian spasi jawaban Anda. Pilihan ganda yang termasuk dalam rahasia untuk merebut mimpi pernikahan Anda adalah apakah A. Ketekunan cinta, keabadian cinta, dan perayaan cinta, atau B. Cinta yang melayani, cinta yang mengampuni, dan ketekunan cinta, ataukah C. Perayaan cinta, keamanan cinta, dan cinta yang menggebu-gebu. Silakan Anda menjawab pertanyaan nomor 1 dengan cara mengetikkan angka 1, spasi jawaban Anda di kolom komentar atau kolom chat Facebook Cornelius Media. Sekali lagi saya bacakan pertanyaan yang pertama. Yang termasuk dalam rahasia untuk merebut mimpi pernikahan Anda adalah apakah A. Ketekunan cinta, keabadian cinta, dan perayaan cinta, atau B. Cinta yang melayani, cinta yang mengampuni, dan ketekunan cinta, ataukah C. Perayaan cinta, keamanan cinta, dan cinta yang menggebu-gebu. Baik, apa sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 1 dengan cepat dan tentunya harus dengan tepat? Ya, jika Anda adalah orang yang beruntung pada malam hari ini, maka Anda berhak untuk mengklaim hadiah Anda di nomor 0852-5627-8244. Sekali lagi, nomor 0852-5627-8244. Bisa melalui pesan singkat, pesan SMS, pesan WhatsApp, atau melalui telepon. Jangan hanya di miss call, karena kami tidak tahu untuk mendeteksi nomor dari Anda yang sudah masuk di nomor telepon kami. Baik. Sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 1 dengan cepat dan dengan tepat. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Silakan bersiap-siap dengan mengetikkan angka 2, spasi jawaban Anda. Pertanyaannya, apakah benar atau salah? Masih seputaran tips rumah tangga yang sudah disampaikan tadi. 2, spasi jawaban Anda. Memperbaharui cinta adalah membuat penyegaran, membantu pasangan untuk tetap percaya diri agar hubungan cinta lebih kuat. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Sekali lagi saya bacakan, ketikkan 2, spasi jawaban Anda. Memperbaharui cinta adalah membuat penyegaran, membantu pasangan untuk tetap percaya diri agar hubungan cinta lebih kuat. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Silakan Anda jawab di kolom komentar Facebook Cornelius Media. Ketikkan 2, spasi jawaban Anda untuk B atau S untuk salah. Silakan, apa sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 2? Baik, jika Anda terlewat saya akan mengulangi pertanyaan yang kedua. Memperbaharui cinta adalah membuat penyegaran, membantu pasangan untuk tetap percaya diri agar hubungan cinta lebih kuat. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Sesuai dengan tips rumah tangga yang disampaikan oleh Mrs. Vera Kaumpungan Masoko tadi. Silakan Anda menjawab pertanyaan nomor 2 ini harus dengan cepat dan tentunya harus tepat. Baik, apa sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 2 dengan cepat dan tepat? Jika Anda ketinggalan, saya akan ulang sekali lagi. Silakan ketikkan 2, spasi jawaban Anda. Apakah benar atau salah? Memperbaharui cinta adalah membuat penyegaran, membantu pasangan untuk tetap percaya diri agar hubungan cinta lebih kuat. Baik, kita kunci pertanyaan nomor 2, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3, silakan bersiap-siap dengan mengetikkan 3, spasi jawaban Anda. Masih pertanyaan benar atau salah? Seputaran pembahasan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mrs. Arlin Pasuhuk Pungus tadi. Sudah siap? Silakan ketikkan 3, spasi jawaban Anda. Apakah benar atau salah? Menurut Wahyu 1 ayat 7, ketika Yesus datang dengan awan-awan, hanya beberapa mata saja yang akan melihat Dia. Sekali lagi, apakah benar atau salah? Menurut Wahyu 1 ayat 7, ketika Yesus datang dengan awan-awan, hanya beberapa mata saja yang akan melihat Dia. Silakan Anda menjawab pertanyaan nomor 3 dengan cara mengetik angka 3, spasi jawaban Anda di kolom komentar
atau kolom chat Facebook Cornelius Media. Dan sekali lagi, jika Anda adalah orang yang beruntung pada malam hari ini, maka Anda berhak untuk mengklaim hadiah Anda di nomor 0852 5627 8244. Sekali lagi 0852 5627 8244. Bisa melalui pesan singkat SMS, pesan WhatsApp ataupun di telepon. Jangan hanya di miss call. Baik, apa sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 3 dengan cepat dan tepat? Sekali lagi saya ulangi pertanyaan nomor 3, apakah benar atau salah? Menurut Wahyu 1 ayat 7, ketika Yesus datang dengan awan-awan, hanya beberapa mata saja yang akan melihat dia. Silakan Anda menjawab pertanyaan ini apakah benar atau salah. Pertanyaan nomor 3, spasi jawaban Anda di kolom chat atau kolom komentar Facebook Cornelius Media. Baik, kita kunci pertanyaan nomor 3, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4, silakan bersiap-siap dengan gadget Anda, ketikkan 4 spasi jawaban Anda. Lengkapi ayat berikut ini. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang ... Berbahagialah orang yang ... perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Akan ada 2 jawaban di pertanyaan nomor 4. Sekali lagi lengkapi ayat berikut ini. Akan ada 2 jawaban, silakan ketikkan 4 spasi jawaban Anda. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang ... Berbahagialah orang yang ... perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Silakan Anda menjawab, sudah ada cluenya, saya sudah berikan semua ayatnya pada malam hari ini. Ya, jika Anda ketinggalan saya akan membacakan sekali lagi pertanyaan nomor 4. Silakan ketikkan 4 spasi jawaban Anda. Menurut Wahyu 22 ayat 7, lengkapi ayat berikut ini. Sesungguhnya aku datang ... Berbahagialah orang yang ... perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Silakan Anda menjawab pertanyaan nomor 4 dengan cara mengetikkan 4 spasi jawaban Anda di kolom komentar atau kolom chat Facebook Cornelius Media. Baik, sekali lagi jangan hanya di miss call, tetapi bisa melalui pesan singkat, pesan teks, pesan WhatsApp atau melalui telepon di nomor 0852 5627 8244. Ya, apa sudah ada yang menjawab pertanyaan nomor 4 dengan cepat dan dengan tepat? Baik, kita kunci pertanyaan nomor 4. Kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir pada malam hari ini. Pertanyaan nomor 5. Silakan bersiap-siap dengan gadget Anda. Silakan ketikkan 5 spasi jawaban Anda. Sudah siap? Pertanyaan pilihan berganda. Silakan ketik 5 spasi jawaban Anda. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat ini terdapat dalam apakah A. Matius 24 ayat 42 atau B. Matius 2 ayat 2 ataukah C. Matius 22 ayat 42. Sekali lagi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat ini terdapat dalam apakah A. Matius 24 ayat 42 ataukah B. Matius 2 ayat 2 atau C. Matius 22 ayat 42. Baik, sudah 5 pertanyaan yang saya bacakan pada malam hari ini. Dan jika Anda adalah orang yang beruntung, sekali lagi Anda berhak untuk mengklaim hadiah Anda di nomor 0852 5627 8244. Ya, kita kunci pertanyaan nomor 5. Baik, saya akan ulangi pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5 pada malam hari ini. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan yang terakhir, ketikkan 5 spasi jawaban Anda. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat ini terdapat dalam apakah A. Matius 24 ayat 42 ataukah B. Matius 2 ayat 2 atau C. Matius 22 ayat 42. Silakan Anda jawab pertanyaan nomor 5 dengan cara ketik 5 spasi jawaban Anda untuk A, B, atau C. Baik, kita kunci pertanyaan yang terakhir dan saya akan membacakan jawaban dari 5 pertanyaan yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, yang termasuk dalam rahasia untuk merebut mimpi pernikahan Anda adalah B. Cinta yang melayani, cinta yang mengampuni, dan ketekunan cinta. Kemudian yang kedua, memperbaharui cinta adalah membuat penyegaran, membantu pasangan untuk tetap percaya diri agar hubungan cinta lebih kuat adalah pernyataan yang tepat, pernyataan yang benar. Jadi nomor 2 jawabannya benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Wahyu 1 ayat 7. Ketika Yesus datang dengan awan-awan, hanya beberapa mata saja yang akan melihat dia. Tentunya pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang keempat, Wahyu 22 ayat 7, lengkapi ayat berikut. Sesungguhnya aku datang segera.
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan pertanyaan terakhir, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat ini terdapat dalam Matius 24 ayat 42, pilihan yang A. Baik, sudah 5 pertanyaan saya sampaikan dan kita sudah mendapatkan 2 orang pemenang yang beruntung pada malam hari ini yang menjawab dengan cepat dan tentunya dengan tepat. Sekali lagi, saya akan membacakan 2 orang yang beruntung pada malam hari ini dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama. Yang pertama adalah Silvani Nini Ombu. Sekali lagi, yang pertama adalah Silvani Nini Ombu, yang adalah Denny Rantung. Sekali lagi, yang pertama Silvani Nini Ombu dan yang kedua adalah Denny Rantung. Ya, baik, jika Anda adalah orang yang beruntung pada malam hari ini, maka Anda berhak untuk mengklaim hadiah Anda di nomor 0852 5627 8244. Sekali lagi 0852 5627 8244, baik melalui pesan singkat, pesan teks, ataupun pesan WhatsApp, dan bisa juga melalui telepon. Mohon maaf saya keliru membacakan nama pemenang pada malam hari ini. Yang pertama adalah Silvani Nini Ombu dan yang kedua Denny Ranwung. Mohon maaf sekali lagi. Yang kedua adalah Denny Ranwung. Ya, selamat untuk Anda yang berhak untuk mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000 pada malam hari ini. Langsung diklaim saat ini juga. Jangan tunda-tunda besok lusa, langsung diklaim saat ini juga. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ruang persahabatan pada besok malam. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan puji Tuhan juga karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus Anda yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 7 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Berjalan dengan Pengetahuan Hukum yang akan disampaikan oleh Pendeta Adri Rantung. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhirnya saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine.